Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang hari ini terakhir perdagangan di bulan Februari, dan juga ada 11 saham sektor komoditas saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Tauba. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,168% ke harga 6.843, dan transaksi hari ini cukup besar, ada di 14,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG koreksi di 6843, berarti membentuk low baru ya. Low-nya sebelum penutupan tuh ada di 6845. Dan tutupannya ya dia membentuk low baru ya, jelek ya. Indikasinya memang sempat rebound nyentuh 6.890 namun gagal tembus ya. Jadi kondisi seperti ini candlenya hammer terbalik sepertinya ya. Tutupannya di bawah. Jadi belum menarik juga nih kalau dilihat dari candle monthly, karena tutupannya di hari terakhir tutupannya 6365, berarti naik tipis saja ya, naik 6 poin. Bulan lalu tutupannya di 6839 dan tutupan bulan ini di 6843, berarti naiknya 5 poin aja ya naiknya. Jadi ya kurang bagus lah sinyalnya ya. Sangat rawan nih, kecuali nanti bulan Maret sentimen laporan keuangan saham-saham big cap, terutama saham-saham koal yang akan mendorong ya, semoga aja naik. Tapi sangat rawan kalau sampai jebol 6.800-nya minggu ini ya. Pokoknya hati-hati kalau jebol 6.800 minggu ini, indikasi pola dead cat bounce ya. Dia sebelumnya membentuk lower high-nya di area ini 6930-an, terus di 6890, jebol 6.800, sangat berpeluang 6680. Untuk ISG sekalian nutup gapnya, ada gap tipis ya di 6880. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.300, menguat 2,22%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi rebound dengan volume lumayan besar, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Cuman ya sangat perlu hati-hati lah pokoknya masih Indi, karena masih bergerak di range pendek ini, tapi sudah sinyal bagus. Kalau tutupannya bulan ini rejection lagi, candlenya bagus, volume biasa aja, tapi ada candle pembalikan arah setelah 4 bulan terus turun ya. Dari bulan November tuh dia terus turun dan ada pembalikan arah di area 2200. Level psikologis 2200 dipertahankan ya. Ini cukup oke nih kalau mau rebound, apalagi sentimen laporan keuangan. Pola mungkin kalaupun nggak bisa naik lebih tinggi, paling nggak dia menguji area 2680 sampai 2800-nya ini ya. Dia menguji trend line downtrendnya ini dengan laporan keuangannya, sentimennya itu. Perkiraan saya 2100 dia swing low-nya di sini, ternyata di 2200 itu sudah bertahan. Kita lihat aja bertahan nggak di atas 2200 ya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kondisi seperti ini, kalaupun masih berminat ya, yang penting jangan turun dari support 2100-nya itu untuk Indi. Kalau ini swing low terlalu dalam, tapi indikasi bisa jadi double bottom. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak naik ke 3200, dengan potensi upset sekitaran 40%, sangat besar. Kecil kemungkinan ya. Kalau potensi upside 2800 masih bisa lah. 2600, 2800 itu masih bisa dia menguji trend line downtrend. Tapi kalau sampai naik ke 3200 dalam waktu 1-2 bulan ke depan agak berat ya untuk Indi, apalagi dengan kondisi ISG yang susah menembus 6.950-nya. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang ditutup menguat 1,35% ke harga 2.990. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro, pola cup and handle, sinyalnya 3000 tembus dulu. Hari ini dia gagal ya, cuman volume mulai meningkat nih. Pokoknya kondisi Adro ini cukup bagus. Sambil menunggu laporan keuangan, sepertinya dia akan mempertahankan supportnya 2850-nya ini. Pokoknya Adro itu semestinya kalau sambil menunggu laporan keuangannya, kalau bagus nggak akan turun ya. Potensi besar nggak akan turun dari 2850 itu.
Kemungkinan kalau ini jadi false break, konsolidasi, jelek-jeleknya konsolidasi terus nanti tembus. Sambil menunggu laporan keuangan, potensi upset masih sama 3.300 3.400. Masih potensi upsetnya sekitar 10%, ada peluang sambil menunggu laporan keuangan. Untuk Adro, apalagi nanti di bulan berapa dia bagi dividen biasanya ya? Mei, terus Desember, Mei. Ini Januari 2023. Oh, ini udah bagi dividen ya. Untuk Adro sudah bagi dividen, tapi dengan sentimen laporan keuangan, laba meningkat ya, ada peluang Adro dikerek bisa sampai 3.300. Jadi masih bisa nggak? Agak nanggung juga ya kalau beli harga sekarang ya, tapi ya tergantung masing-masing lah. Polanya sih bagus. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, oke nih, pembalikan arah, sinyal bagus, ekor panjang 3 kali lipat body, biasanya sinyal bagus. Dan kondisi seperti ini mestinya ada teknik rebound lagi lanjutan di bulan Maret. Jadi seperti itu. Ini kalau dilihat tren dari semenjak Januari, tren downtrend sudah dipatahkan. Ini bisa jadi downtrend channelnya. Kalau view lebih panjang, downtrend channelnya yang dari semenjak peaknya Oktober 2022 4.280 itu di sekitaran 3.400. Area itu akan arahnya oleh Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 1,88%. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR menuju arah 1.250 nutup gap. Itu menarik. 1.200 sampai 1.250 tuh area spec buy ya. Pokoknya tutup di bawah 1.200 tinggalin aja. Itu potensi upside kemana? Nanti kalau ada laporan keuangan 1.400 nih aja dulu ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Ngarep panjang-panjang. Kalau dia 1.400 nih juga masih oke. Misalnya beli di 1.250. Stop lossnya di bawah 1.200 misalnya ya, tapi nggak harus sama ya. Stop lossnya sekitaran ya, mungkin sekitaran 5-6% atau 4%. Target profit 12%, lumayan lah ya, 1/2 itu menarik. Tapi tunggu di bawah aja. Tapi ya bisa jadi nggak sampai juga ya di bawah. Kalau dilihat dia udah turun tajam. Kalau dilihat dari candle monthly-nya, buangannya juga volumenya kecil. Turunannya bulan ini 20%. Ya semestinya ya, teorinya bearish flag. Targetnya itu sekitaran 1.200 sampai 1.240 itu. Dikit lagi tercapai dan ya semoga ada pantulan. Mestinya ada pantulan karena area kritisnya 1.200. Jadi seperti itu untuk DMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.860, menguat 3,48%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PTBA akhirnya tembus juga setelah dia confirm break 3.500 naik ya. Nah ini contoh juga kalau buy on break memang dibawa naik tuh ya, nggak false break, pasti dijaga. Area-area resisten yang setelahnya ditembus tuh pasti dijaga. Ini contohnya kalau yang nggak dijaga, false break, out dulu. Ini out, mungkin bisa cover di bawah kan, cut loss di atas, buy back di bawah, naik bisa jual. Habis itu naik bisa buy on breakout ya. Seperti itu, nekat-nekatan aja, pola-polanya diikutin aja. Nah ini arahnya sudah ke atas. Sepertinya memang sentimen laporan keuangannya juga bagus. Dan kalau dividennya biasa di bulan berapa nih, kita cek dulu ya. Juni dia satu tahun sekali ya, kisaran April sampai Juni ya kisarannya. Nah ini Juni juga ya, sekitaran itu berarti potensi masih bisa ke atas lah, karena dia berhasil mematahkan tren downtrendnya untuk PTBA. Jadi udah confirm sinyalnya uptrend ya untuk PTBA. Jadi seperti itu. MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, sudut kemiringan 45 derajat, bar chart diagonal juga meningkat, volume mulai meningkat signifikan. Ya ini valid. Arahnya 4.000 akan ditujunya minggu depan atau minggu ini ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, harga-harga udah tinggi. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 37.200, menguat 3,19%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG juga mantul, akhirnya bisa sampai juga dia di 37.600. Mungkin nggak dia break, ada peluang. Kalau dilihat ini dividennya biasanya bulan berapa nih? April ya, November, April, Desember itulah. Nah iya ya, jadi coba dilihat ya Bapak Ibu, bisa lihat historinya seperti ini. Gimana sih sebelum dividen, pola-pola yang terjadi di ITMG itu Bapak Ibu bisa perhatikan, karena itu biasanya akan terulang. Nih dia konsolidasi dulu kan sebelum rally lagi. April, Juni, April, ya ada peluang mungkin ya
Kalau misalnya gagal tembus 38.000, ITMG itu konsolidasi. Supportnya 34.500, resistannya 38.000. Berarti ada potensi upside 10% dari support ke resisten. Itu aja ditektokin aja. Misalnya Bapak Ibu kebeli sudah buy on break, kalau gagal tembus average down aja di bawah, naik jual dulu gitu aja. Tektok aja di area ini. Kemungkinan besar akan mempertahankan supportnya 34.500, 35.000-nya. Ini dia juga berhasil menembus trendline downtrendnya dengan volume lumayan signifikan. 2 kali lipat volume hari sebelumnya. Jadi ini sepertinya juga oke, cuman kita lihat mampu nggak tembus 38.000-nya. Untuk ITMG kalau dilihat dari candle bulanan, ada candle pembalikan arah, rejection, ekor panjang. Setelah dia mau bentuk bisa jadi ini tree black crow, dan ya ada potensi upside bisa sampai, kalau melihat historinya ini ya, 40.000 potensi upside-nya untuk ITMG. Jadi 40.000, wah ini sangat mungkin sampai 42.000 juga bisa ya. Tapi level psikologis 40.000 aja dulu, dekat-dekat situ arah ITMG. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup naik cukup signifikan 10,82% ke harga 27.900. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNTR ini sentimen rilis ada diajukan dividen senilai 6.185 per lembar saham. Ini cukup signifikan ya, hampir 20%. Kalau ini terjadi berarti memang akan ada open gap down yang cukup besar ya, mungkin bisa 2-3 kali ARB, yaitu bisa dimanfaatin untuk kalau Bapak Ibu yang nggak berminat dividen, bungkus saja nanti setelah mendekati RUPS atau mendekati hari bagi-bagi dividennya ya. Untuk UNTR dan gap sangat menganga, apakah mungkin ditutup dengan kondisi seperti ini? Level psikologis 28.000-nya coba ditembus, akhirnya dia membentuk ekor yang cukup lebar ke bawah ya. Ini sangat besar nih dividennya, biasanya kecil tapi ini di atas 5.000 ya. Dengan kondisi seperti ini trend downtrendnya langsung dipatahkan, nggak pakai lama lagi ya. Konsol tiba-tiba ada sentimen ditarik naik ya, tapi kemungkinan sih bisa ketutup dulu open gap up-nya nih ya. Hati-hatilah, jangan beli di pucuk ini, sangat beresiko kecuali Bapak Ibu mau nyicil-nyicil untuk sampai dapat dividen nantinya ya. Kumpul-kumpul dulu ya boleh. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame bulanannya ya, yang jelas bulanannya langsung naik bagus, pembalikan arah 24.000, level psikologis mantul dan rebound lagi. Ini apakah valid mantul swing low? Kalau dilihat trend downtrendnya dipatahkan lagi dan dia masuk lagi ke uptrend channelnya, sangat berpeluang ke atas sambil menunggu rilis atau RUPS-nya nanti, seberapa besar akan bagi dividennya nanti, dividen yield-nya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR harga sekarang kurang ideal, tapi kalau misalnya dikasih koreksi 1-2 hari ke depan, itu kesempatan beli di bawah dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 306, menguat 2,68%. Langsung saja ke teknikalnya. Doit juga sudah terkonfirmasi ini bisa valid break karena volume mulai meningkat di area atas, di area 290. Ini cukup bagus untuk Doit, berpeluang untuk minggu ini tembus 320-nya. Semoga tembus ya 320 dan dia bisa mematahkan trend downtrend dan kembali bisa up trend. Targetnya 380 400 untuk Doit, tapi kuncinya tembus dulu 320-nya. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1630, Tarkor menguat 2,51%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum rebound lagi cukup bagus, dia masih bertahan di atas 1600. Kalau benar ini swing low, mestinya Jumat nanti tutupannya di atas 1680. Semoga ya untuk Harum, kalau benar minggu ini konfirmasi swing low, Jumat nanti tembus 1680-nya. Tutup di atas itu, siap-siap ke atas. Ini konfirmasi swing low dan pelan-pelan ke 1800 lagi untuk Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4120, menguat 0,48%. Langsung saja ke teknikal. Teknikalnya untuk BSSR juga sudah di area resisten. Resistennya 4200. Hati-hati ya.
Seperti yang saya bilang, kalau mau beli BSSR tuh di area support, nekat-nekatan aja, walaupun konsolidasi range pendek takutnya tiba-tiba dibuang. Yang penting kalau ada buangan, Bapak Ibu exit juga, buang juga, gitu aja. Ya, risknya kecil kan, nggak nyampe 3%. Kalau beli di 4.000 sampai 3.900, stop loss di bawah 3.900 tuh nggak nyampe 4% lah stop lossnya ya. Dan seperti itu. Untuk BSSR, kalau dilihat dari candle bulanannya, candlenya hammer, ekornya panjang, cukup bagus, sayang volume nggak kuat. Tapi ya memang seperti itu. Biasanya hammer tuh nggak didukung dengan volume besar. Tapi lihat bulan depannya, kalau tembus 4.200 seharusnya bisa lanjut ke atas untuk BSSR. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 2.820 menguat 4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABMM juga rebound, target kenaikannya trendline downtrendnya ini di sekitaran 3.000 ya. Peluang besar ABMM minggu ini dan minggu depan ke 3.000. Ini dia berhasil break menembus EMA 20-nya. Volumenya cukup signifikan juga, 2 kali lipat. Ya oke, harusnya ya di atas 2.800. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.200 menguat 1,18%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bian bertahan juga di 18.000, pelan-pelan dia naik. Apakah mungkin dia akan menembus trendline downtrend? Yang perkiraan saya ya perlu hati-hati. Kalau tebal 18.000-nya ya target arah 16.000. Tapi dia naik. Kelihatannya ini konsolidasi. Konsolidasi akan uji 20.000 nyata. Dan itu kemungkinan juga agak berat dia tembus, tapi ya kita lihat aja mampu nggak nembus Bian ya. 20.000 harga sekarang kurang ideal. Kalau mau beli ya waktu di area-area support ini nekat-nekatan aja, walaupun dia konsolidasi di range pendek. Yang penting ya tadi punya plan jebol support out seperti itu. Ini kan bisa dimanfaatin juga untuk cari profit yang gak usah tinggi-tinggi. Di 3-5% tuh ideal. Dapat seminggu, 2 minggu 3-5% tuh cukup ideal ya. Jadi seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 570 menguat 1,78%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Toba ini masih sama plan saya. Kalau nekat di 550 tuh pokoknya stop loss di bawah 540, 535 tuh tinggalin aja. Jadi kondisi seperti ini mungkin gak double bottom seperti ini gambarannya ya. Semoga aja ya. Toba, titik aman Toba itu kalau sudah di atas 585, di atas EMA 60. Atau sekalian kalau konfirmasi 600, titik amannya itu sinyal pembalikan arah. Konfirmasi bisa bullish reversal ya, kuncinya 600 tembus itu siap-siap dia akan uptrend untuk Toba. EMA CD-nya sudah bagus, sudah golden cross, bar chart di atas juga meningkat, volume juga meningkat. Momentumnya semoga aja ditarik naik ya. Kayaknya saham-saham batu bara ada pola-pola arahnya ke atas lagi. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.